untuk mengetahui di mana area support dan resisten yang terdekat, di mana level yang terdekat, maka harus banyak latihan membuat garis, latihan menarik garis trend, latihan juga melakukan zoom in dan zoom out. Support ini batas bawah, resisten ini batas atas. Disebut resisten ketika dia naik terhenti kemudian berbalik turun. Ini resisten. Disebut support ketika dia turun tidak mampu mempertahankan kemampuan turunnya kemudian berbalik naik. Maka ini menjadi support. Pokoknya begitu dia memantul dan signifikan maka bisa membentuk support resisten baru. Contoh misalnya, ini ketika memantul dia bergerak naik terus sampai di mana terhenti di sini, kemudian berbalik begini. Maka ini menjadi resisten. Resisten pertama yang dilewati, maka ini alih fungsi menjadi support karena berada di atasnya. Harga sudah berada di atasnya, tidak ada resisten di bawah. Tidak ada resisten di bawah harga ya. Resisten selalu di atas harga, support selalu di bawah harga. Kalau dia turun misalkan sampai di sini terhenti berbalik naik, maka ini support juga, support yang baru. Support yang lama masih berfungsi. Nanti yang dijadikan dasar adalah yang terdekat dulu di sini. Ketika ini terhenti berbalik turun, maka ini juga jadi resisten. Ini masih resisten. Nah, kemudian yang biasa jadi pertanyaan, menarik garis resisten, garis support itu di sumbu atau di body? Ya. Pertanyaan selalu berulang-ulang. Jawabannya tentu dua-duanya bisa. Karena dua-duanya adalah level psikologis ya. Di mana di area itu terhenti. Di mana di area itu terhenti ya. Kita coba untuk melihat ya bagaimana kita menentukan area support dan resisten yang terdekat. Saya kasih contoh dulu dengan time frame yang agak besar biar tidak terlalu banyak candle yang terbentuk. Oke, saya coba dulu dengan menggeser ke sisi sebelah kiri biar kita ketemu karena sudah terbentuk ya. Nanti yang ke depan kita akan mapping dari awal. Kemudian kita buktikan sampai hari sore atau malam. Sekarang kita lihat contohnya. Saya anggap harga terakhir itu di sini. Batasan garis titik ini adalah periode satu hari. Sehingga satu hari masih terbentuk 5 candle ya. Baru terbentuk 5 candle. Itu artinya kalau ini H1 berarti 5, 6, 7, 8 jam 9 pagi. Nah, kemudian bagaimana kita membacanya? Bagaimana kita membaca dari sisi candlestick ya, dari sisi teknikal. Pertama kita lihat dari candle yang terdekat, dari candle yang terbaru yang terdekat. Apa yang bisa kita dapatkan petunjuk di sana? Kita lihat yang paling dominan adalah bullish. Setelah candle panjang ini muncul, berikutnya mencoba naik tapi gagal sehingga ditutup dengan posisi body yang pendek. Dari panjang menjadi pendek. Itu artinya apa? Artinya buyer itu berkurang kekuatannya. Oke, ini dari sisi karakter candle yang terdekat. Kemudian berikutnya dari sisi struktur. Struktur itu adalah kumpulan candle yang sudah terbentuk atau historinya. Apa yang bisa kita dapatkan di sana? Kita lihat dari sisi sebelah kiri dia turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik. Kemudian ini adalah yang banyak ditolak. Maka kita bisa gunakan ini sebagai dasar untuk dia kecenderungannya dulu ya. Kita tarik garis begini, naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik. Oke. Dari sisi sebelah kiri perhatikan ada enggak di sana level psikologisnya atau resistennya. Oke. Resisten tidak harus di body, bisa di sumbunya. Ya.
bisa juga di sini. Yang banyak disentuh, jarum banyak disentuh, kita bisa tentukan di sini. Ya, kita bisa tentukan di sini yang dia naik kemudian terhenti berbalik turun. Kemudian kenapa kita menaruh di sini ya? Kenapa kita menaruh di sini? Karena ini sebagai bagian dari level psikologis juga ya. Sempat naik kemudian terhenti. Ya, tentu kalau kita menggunakan yang ini tidak masalah. Ya, tapi diingat, ini dari turun sempat naik sampai di sini, kemudian balik turun begini. Kemudian naik. Oke. Itu artinya diawali dari turun, kemudian terhenti semua di sini. Di jajaran ini turun berat, turun berat, turun berat. Sehingga menuju ke atas, menuju ke atas, menuju ke atas. Ya, menuju atas sampai dia tadi ada candle yang kecil tadi ya. Ada candle yang kecil ya. Sampai ada candle yang kecil, kita lihat dia sampai naik, kemudian terbentuk di sana. Nah, ini candle berikutnya adalah ini, perhatikan. Candle berikutnya adalah ini ada pelemahan ya, dari naik tebal menjadi tipis. Perhatikan high-nya dia mencoba naik tetapi ditolak sehingga gagal. Maka ini terbentuk namanya rejeksi. Rejeksi yang muncul ini mengindikasikan penolakan seller. Hadirnya kekuatan seller, berarti ini akan berpotensi turun. Tetapi ini hanya petunjuk dulu, sebagai petunjuk awal ini akan turun. Belum ada konfirmasi. Apa konfirmasinya? Ya minimal candle itu muncul warna hijau, warna merah, karena dia dari naik kemudian mulai berkurang, maka konfirmasinya adalah candle merah. Selagi belum ada konfirmasi merah, bahkan tambah kuat naik, maka belum ada peluang untuk kita entry sell di situ. Kita bersabar hingga naiknya itu sampai di mana, kita lihat ya. Jangan lupa di sini high-nya tertinggi di sini tadi, mencoba kembali naik gagal. Kemudian selanjutnya yang hijau itu mencoba naik kembali gagal. Maka setidaknya ada potensi, memang ada potensi seller itu makin berkurang ya. Tetapi tentu kita harus menunggu sampai benar-benar petunjuk sell itu muncul atau terkonfirmasi. Jadi harus bersabar memang. Entry kita itu tidak harus menggunakan pola candle. Oh ini ada doji di sana. Doji adalah pola candle reversal, kita sell. Ya, sebenarnya juga boleh-boleh saja, tetapi untuk menjaga supaya kita tidak terlalu lama di dalam floating minusnya, maka lebih utama kita prioritaskan untuk trigger kita betul-betul sudah kuat. Satu berada di levelnya, yang kedua ada rejeksi, yang ketiga minimal ada konfirmasi warna merah di candle berikutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya setelah tidak mampu mencapai titik tertingginya. Nah, ketika berikutnya terbentuk candle yang jauh lebih tinggi dari levelnya, maka kembali menguat kekuatan bullish itu. Apakah kita bisa mengambil posisi buy di situ? Ya. Kita mengambil posisi buy di sini, dasar kita masih belum kuat. Ya. Trigger kita belum ada. Lah itu kan sudah hijau kembali. Iya, tetapi ini sudah berada di jajaran tren naik. Jangan sampai kita mengambil posisi buy di ujung atas. Maka kita tunggu potensi atau peluang berikutnya dari candle yang terbentuk. Sabar saja kita menunggu, nanti akan ada petunjuk, dia akan mulai melemah. Andaikan kita melihat ini trennya ini lebih kuat, kemudian kita ambil posisi buy, tentu kita akan terseret dulu. Makanya di sisi sebelah kiri selalu biasakan melihat namanya penolakan atau level di sini. Lekukan-lekukan yang ada, sumbu yang terbentuk atau banyaknya jarum yang terbentuk yang ditolak di sana itu mengindikasikan bisa jadi bagian dari support atau resistennya.